mulai terbaca mungkin di kalian. Nah itu kalau sudah mulai terbaca, ya memang sebenarnya dia begitu, dia memang nyimpen aja karena kan nggak mau kelihatan. Ya namanya juga manusia. Halo, apa kabar? Kembali lagi Zi di sini. Zi mau baca tentang ini ya, emosinya dia ya. Kenapa? Karena emosi ini bisa berupa cemburu, cinta. Emosi itu bukan amarah ya, karena emosi adalah emotion, dan emotion itu ya bisa sedih, marah, benci, suka gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih emosi dia terhadap kamu? Gitu ya, tentang kamu terhadap kamu. Nah, Zi di sini ada 3 pilihan, PAL 1, 2, 3. Zi mau kalian memilih dari salah satu PAL ini yang mana yang sekiranya menjadi atau menarik perhatianmu ya. Dan secara intuisi dirimu menunjuk salah satu dari 3 tumpukan kartu ini. Kemudian nanti kalau kalian sudah tahu, silahkan langsung menuju ke pilihan PAL-nya sesuai dengan di sini ya sudah Zi kasih urutan-urutannya, PAL 1, PAL 2, PAL 3 ya. Dan untuk kalian yang baru di channelnya Zi, thank you yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation, thank you yang sudah subscribe, thank you yang selalu setia menonton, thank you juga yang sudah like ya, di-share ke teman-teman kalian, semoga ini bisa bermanfaat ya. Dan juga nyalakan loncengnya untuk tahu video-video terbaru dari Zi. Dan Zi kasih waktu kalian untuk memilih PAL mana yang menarik dirimu untuk tahu secara intuisi emosinya si Do ini emosi yang berupa apa sih tentang kamu, kalau kepikiran kamu. Sambil Zi minum sebentar. Sudah? Oke, thank you ya. Thank you yang sudah milih, dan kita langsung masuk ke PAL yang pertama yuk. Oke. Sebentar nih. Supaya Zi bisa leluasa, Zi singkirin dulu PAL yang ketiga dan kedua. Terus kita masuk ke PAL yang pertama. Oke, kita mulai dari yang oracle dulu ya. Oracle yang gede dulu. Di sini ada shooting star. Oke. Dia itu kayak merasa bisa bisa langsung akrab sama kamu gitu. Jadi kayak justru yang bisa akrab itu biasanya gini deh, kalau misalnya orang yang masih perhatian, masih sayang, masih perhatian, itu pasti bisa marah, bisa kesal ya, karena di situ ada rasa, ada emosi yang bermain. Tapi kalau sudah nggak bela-bela nih, nggak marah lagi, nggak kesal lagi ya, tidak nanyain kabar lagi, ya berarti di situ sudah tidak ada feeling. Nah, dia tuh ngerasa kayak dia seperti sudah lama kenal dengan kamu, sehingga di situ bermain emosi. Jadi ada keinginan dia untuk misalnya merubahmu, keinginan dia untuk memberimu nasihat, keinginan dia untuk bicara sama kamu. Jadi dia spontaneity. Jadi bisa dibilang kalau benci itu enggak, tapi dia itu cenderung seperti mau merubah, ya, karena Anda nih seperti orang yang sudah lama dia kenal, dan dia merasa dia ingin Anda berubah menjadi orang yang terbaik lah, versi terbaik begitu, ya. And then di sini ada good luck. Oke. So, ya, karena dia ingin Anda berubah, ingin Anda jadi pribadi yang the best, yang terbaik, sehingga di sini good luck ini menandakan bahwa dia ingin Anda semua, teman-teman semua kayak jadi orang sukses gitu. Jadi di sini ada good luck ya, ingin merubahmu, pokoknya ingin nge-shape dirimu ya. Dia nggak kesel atau marah, tapi dia kayak
punya perasaan kamu tuh kalau misalnya diubah interpretasi ya dari perasaan dia, dari intuisinya dia, ya dia ngerasa kayak mungkin dia bisa baca zodiakmu gitu ya, mungkin bisa baca garis tanganmu, dan dari situ ya mungkin moonmu, risingmu gitu ya, dari zodiakmu, dari ke semua zodiak, karena Zee nggak baca spesifik zodiak untuk zodiak apa di sini, tapi di sini menggambarkan bahwa karena justru dia tahu sehingga dia punya feeling kayak aku kayaknya kepengen ngerubah, dan dia merasa dia bisa sih, right? Gitu. Tuh, I Ching. Yes. Jadi bukan emosi, bukan cinta, tapi kayaknya gue udah lama kenal kamu dan aku ingin kayak merubahmu menjadi orang pribadi yang lebih baik. Makanya kalau misalnya dia marah, kesal, tapi tergantung hubungan kalian masing-masing, apakah pertemanan, ataukah pacar, ataukah yang lebih dekat lagi. Tapi emosi dia di situ. Ya kalau dia cemburu ya karena sebenarnya nggak cemburu, dia hanya ngerasa kayak misalnya kamu dengan si dia tuh nggak oke gitu loh. Dan dia inginnya kamu tuh kalau bisa dapat cewek atau cowok ya harus yang terbaik gitu. Dia pokoknya ingin banget mengubahmu lah gitu. Obsesi banget. Dan universe, saya taruh kartunya di atas ini. Universe dan Prince of Swords. Oke. Jadi memang kalian ini adalah dua insan yang mungkin ada dari kalian yang adalah twin flame. Soulmate enggak? Bisa juga sih, tapi ini kayak karmanya dia itu sebenarnya kayak lagi pembayaran karma ke dirimu, sehingga dia jadi mungkin lebih tegas sama kamu, lebih kayak meminta kamu, makanya kamu harus begini, makanya kamu harus begitu gitu ya. Jadi itu kelihatan banget. Oke? Karena dia Prince of Swords di sini, dia begitu tegas sih kalau saya bilang. Dan Prince of Swords. Jadi cowok cewek emang tegas sih, gak ada pengecualian deh. So mau dia cowok mau dia cewek, dia ketegasannya sebenarnya bukan untuk kayak mencelakaimu atau mau memarahimu karena gak suka sama kamu, enggak sih. Karena dia memang betul-betul ingin memberi, Princess of Cups ya, memberi. Dan harapan dia kamu bisa berubah dan sukses jadi orang yang keren, yang hebat, yang sesuai dengan inilah usaha dia gitu ya. Dia akan memberimu gitu. Bisa jadi dia memberimu materi, mensupportmu gitu ya. Tapi kalau ada waktu dimana ini ada wealth, jadi dia bisa support kamu dengan materi juga ya. Kalau ada waktu dimana dia ngerasa kayaknya dia nggak betul-betul support saya, dan malah dia lebih banyak kayak mungkin ghosting atau apa, mungkin itulah caranya dia untuk bisa membentukmu gitu. Mungkin dia ingin kamu tahu bahwa kamu tuh salah, atau dia ingin kamu tahu bahwa tanpa aku kamu tuh bisa gitu. Jadi bener-bener dia tuh yang kayak ingin membuatmu jadi pribadi yang lebih kuat ya, lebih berani. Dan disitulah emosinya dia gitu. Dia bisa kesal kalau kamu nggak bisa berubah. Dia bisa benci ya, dan tapi dia akan terus kembali lagi karena di situ dia merasa ada koneksi di antara kalian. Di sini ada koneksi, ada the universe, ada alam semesta. Di sini kartunya. And then ada the sun. Ya pretty much kayak gitu deh. Jadi the sun-nya ini melambangkan bahwa dia yang boleh dilihat the sun di sini ada kayak dua bidadari gitu ya. Ada dua bidadari, dan di sini ada matahari yang bersinar dengan indahnya. As the sun di sini tuh melambangkan bahwa dia betul-betul ngerasa happy, dan itu kayak tulus banget gitu loh. Kalaupun dia kasih kamu uang ya, kalau kamu happy dengan uang itu, dia tulus ngasih dan dia nggak mengharapkan timbal balik gitu ya. Dan dia bahkan bisa kayak bekerja atau mencari uangnya untuk sumber rezekinya untuk memberi kamu gitu. So, kalau Anda ngerasa kayak dia nggak betul-betul tulus ngasih kamu, atau selama ini sepertinya dia ada berpura-pura atau apa, enggak sih. Justru keperasaanmu yang misalnya gini, dia nggak suka dicurigai ya. Jadi kalau kamu mencurigai dia terus, yang ada kamu menghancurkan hubungan ini. Karena emosi dia terhadapmu itu betul-betul emosi yang kayak tulus support kamu, dan jika dia ada marah atau apa, semua adalah demi kebaikan kamu.
Tapi kamu bisa menghancurkan semuanya, as ruin di sini, atau menyakiti dia. Kalau kamu tuh hanya kayak hanya kayak menyalahkan dia, tidak suka dengan dia gitu. Mungkin ya yang tadi, yang ada mungkin ada yang di ghosting lah, atau kayak menghilang, tidak ada komunikasi, tuh bisa seperti itu. Dan ini nggak selalu lover ya, ada yang mungkin berteman juga gitu. Ada yang mungkin seperti itu. Dan lihat sih so far ini tidak spesifik buruk ya. Karena kalau lihat dari The Hangman ya paling-paling dia hanya, kalaupun dia sebagai teman pun dia hanya kayak misalnya dia sudah kesal karena kamu yang mungkin gak bisa terima pendapat dia atau apa, dia paling hanya menggantung aja gitu loh. Sebenarnya sih gak betul-betul, dia tidak negatif sih ya, dia betul-betul positif sebenarnya ya. Adanya dia sebenarnya betul-betul bisa mengubah hidup kamu gitu ya. Gain kartunya, kamu bisa dapatkan sesuatu yang benar-benar baik dari dia, sadar ataupun tidak sadar. Slow but steady, pelan-pelan tetapi pasti gitu ya. Pelan-pelan tetapi pasti kamu sama dia. Lihat di sini ada daun-daunan begitu ya. Dan saya lihat ada sebuah siklus di sini. Ini si kura-kura ini kayak dia bisa berenang ke situ. Jadi kura-kura ini tuh kayak ini mah daun-daunan dalam air ya, ini ya, nih kayak rumput laut, daun-daunan dalam air gitu. Dan si kura-kura ini dia berjalan, tapi dia kayak terus berjalan begitu. Intinya ya mungkin kamu merasa kayak apaan sih kok orangnya kayak gitu lah ya. Kok kayaknya dia nggak suka aku atau apa? Nope, dia bukannya nggak suka kamu, tapi dia memang ya seperti ini caranya dia untuk merubah kamu, untuk menjadikan kamu yang terbaik. Kalau misalnya kamu ada merasa seperti kayak dia kayaknya suka banget sama aku atau apa, kalau saya lihat sebenarnya perasaan suka itu bisa tergantung jodohnya kalian masing-masing juga ya. Kalau misalnya dia ini, saya suka dalam artian lawan jenis, itu di stripping illusion di sini tuh kayak oh ya dia suka dan dia mungkin benar-benar suka, tapi dia itu lebih ke kayak obsesi dia untuk mengubah kamu tuh lebih tinggi daripada rasa sukanya dia gitu. Karena memang itu sebenarnya tugas yang udah dia carry, udah dia bawa gitu ya. Jadi ya sebenarnya kalau kamu ingin berubah, kamu memang harus berintegrasi atau bersatu dengan dia, alias kamu harus banyak diskusi dengan dia. Menurut kamu gimana? Jadi kamu kalau mau tanya pendapat sama dia. Kenapa? Karena dia itu adalah kuncinya untuk kamu bisa berubah, kunci suksesmu lah gitu ya. Dan dia ini bawa hoki loh buat kamu ya. Tuh ada healing energy. Jadi kalau misalnya selama ini di dalam dirimu ada kayak energi-energi negatif yang kurang oke, dia akan jadi healing energimu. Dan itu cukup strong ya, kuat banget gitu. Dan emotional release, adanya dia akan membuatmu sebenarnya lebih tenang. Mungkin kamu tidak merasakan, coba dirasakan ketika kalian bersama ya. Di sini ada air yang mengalir seperti ini, menetes ke bawah. Jadi di sini ada pelepasan emosi ya, pelepasan perasaan. Jadi akan lebih stabil. Jadi kalau selama ini kamu membenci dia atau apa, sebenarnya ketika kamu ada kontak dengan dia atau kamu menuruti apa yang dia mau, di situ nanti pelepasan atau penurunan intensitas emosimu akan kayak mungkin ada perasaan suka, kesal atau apa, itu akan menurun dan akan lebih tenang gitu ya. Oke ya, itu yang pilih PAL 1. Thank you yang sudah mampir. Kita langsung masuk ke PAL 2. Oh ya, bagi kalian yang ada TikTok, follow Zia di Moonlight Affirmation. Ini yang PAL ke-2. Oke, kita masuk ke PAL 2. Dan di sini adalah emosinya dia. Itu emosi yang apa sih? Si dia ini wisdom. Oke. Wisdom di sini berarti ini ada cahaya lilin nih di sini nih. Oke. Kalau saya bilang batin tak tergoyahkan gitu ya. Jadi dia punya emosi tuh cenderungnya flat ya. Tapi kartu keduanya ada caution. Jadi hati-hati.
ketika dia sudah lagi terganggu, dia punya ketenangan gitu ya. Seperti Cailin di sini ya, kalau ada angin dia ini contohnya nih seperti bertiup-tiup begini, ini berarti ada kondisi yang tidak istilah kata ada angin yang lewat gitu ya. Nah, itu menyebabkan cahaya atau api dari lilinnya ini, atau juga ada energi lain sebenarnya di sini yang nemenin Z juga ya, membuat dia menjadi goyah. So semacam itu. Jadi merasakan satu kegoyahan pada saat dia terganggu. Tapi sebenarnya kalau enggak, dia tenang bawaannya ya, tapi dia kayak selalu seeker, selalu ingin tahu gitu. Jadi dia punya emosi tuh, kalau dibilang cemburu ya, kalau misalnya dia berpasangan dengan seseorang, dia bisa aja kayak kepo, cari tahu gitu ya. Dan apakah amarah, bisa jadi ya. Jadi ini bisa jadi kayak cemburuan itu karena dia itu sebenarnya dia levelnya itu level yang tenang, tak tergoyahkan. Maksudnya tenang ya, tenang dan ini wisdom itu kayak bijak gitu ya. Tenang, bijak, tapi kalau sudah terganggu dia akan cari tahu. Yang artinya adalah kalau dia di posisi dekat dengan Anda sebagai lawan jenis, maka pada saat dia seperti kayak mulai menyukai Anda, dia akan kayak cari tahu nih. Dan dia bisa nggak suka dengan orang yang dekat dengan Anda. Misalnya Anda cewek nih, yang dekat dengan Anda cowok gitu. Atau Anda cowok yang dekat dengan Anda cewek gitu ya. Nah, dia bisa nggak suka nih. Kalau dia nggak suka, dia akan cari tahu. Terus dia bisa cemburu gitu. Tapi kemungkinannya tuh kayak dia bisa cemburu, tapi dia juga bisa aja nggak cemburu gitu. Jadi karena ada banyak juga energi yang tarik di sini. Kalian ada ribuan, ada puluhan ribuan mungkin yang menonton. Ya, dari sini juga terbaca bahwa ini akan ada yang cemburu ya, sehingga emosi. Ada yang cari tahu terus kemudian bertanya ya, ada kekesalan tapi nggak emosi besar gitu ya. Jadi kayak ini tuh adalah di sini ada Rune's perception. Jadi ini adalah sudut pandangnya dia sendiri gitu, sudut pandangnya dia yang mengumpamakan sendiri aja. Seperti apa sih istilah kata, seperti apa sih kamu gitu, seperti apakah kamu itu contohnya aja. Jadi kayak dia punya sudut pandang terhadap kamu lah gitu ya, sudut pandang sendiri yang dia bentuk sendiri. Jadi dia bisa marah, bisa kesal, bisa cemburu, bisa cinta, dan ini kayak bercampur aduk begitu ya. Tapi tetap aja dia mungkin tidak mengungkapkan ke kamu gitu ya. Jadi emosi dia itu adalah emosi yang dia simpan sendiri, oke? Dan kelihatannya mungkin seperti dia nggak bereaksi terhadap kamu. Apakah bisa jadi dia dingin? Tapi dia bisa jadi juga kepo, alias dia tanya ke kamu. Tapi mungkin pertanyaan dia tuh flat atau datar, kayak kamu sama dia ngapain? Oh, kamu sama dia teman ya? Oh, oke, gitu. Mungkin seperti itu aja. Ada yang mungkin bisa jadi marah gitu ya, tapi juga kelihatannya dia tidak mengakui kemarahannya gitu. Jadi bentuknya seperti itu. Bentuk emosinya ini adalah sebenarnya hanya kalau Z bilang itu adalah emosi yang atas dasar sudut pandangnya dia. Jadi dia mencari bukti juga dari sudut pandangnya dia juga. Jadi dia tanya ke siapa, oh begitu, dia tarik kesimpulan sendiri. Ya, apakah itu marah, benci, cinta dan segala macam sih, ini beda-beda ya setiap orang, karena sekali lagi banyak energi yang tarik. As Queen of Cups dan as di sini Virtue. Oke. So, Virtue ini Three of Wands, yang berarti juga dia itu ke kamu tuh, perasaan dia itu dia selalu ingin sebenarnya care, cuman dia kayak nggak tahu caranya mungkin seperti apa gitu. Sebenarnya dia terus ingin memberi, ingin membahagiakan kamu, dan dia juga sebenarnya
merasa happy dan merasa tenang kalau ketemu kamu. Tapi kalau misalnya kamu ganggu dengan contohnya kamu panasin dia dengan jalan manasin gitu ya, manasin dia dengan jalan dengan orang lain, atau misalnya kamu ya contohnya seperti itu bisa bikin dia cemburu. Tapi sekali lagi cemburunya itu dia nggak akan ungkapin ke kamu gitu. Terus ada lust, jadi emosi ada juga yang berhubungan dengan nafsu. Jadi dia nafsu ke kamu, rasa tertariknya kuat gitu ya. Tapi sekali lagi banyak di sini yang tidak mengungkapkan tapi dipendam sendiri. Tapi itu bahaya sih. Ketika nafsu dia kemudian dia pendam. Tapi kalau dilampiaskan ya juga bahaya juga gitu ya. Tapi maksudnya dia memendam sendiri, tapi jadi kayak kamu yang bertanya-tanya sebenarnya dia mau apa sih gitu ya. Jadi kayak tanda tanya jadinya gitu. Di Empress dan Z ada operation. Jadi as the Empress sama operation di sini itu Z lambangkan dia itu seperti punya ketakutan kalau kejaiman dia itu kelihatan sama kamu gitu ya. Jadi kayak dia nggak mau kelihatan nggak cool lah di depan kamu. Oke, itu kelihatan banget sih. So, the lovers, jadi dia ada rasa suka sama kamu. Oke, di sini ternyata emang dia ada rasa suka sama kamu. Ya sebenarnya kelihatan juga sih ya. Cuman emang belum bisa ambil kesimpulan sampai kartu yang ini. Jadi dia ada rasa suka sama kamu. Emosinya dia tuh ingin memiliki mungkin ya, tapi dia nggak mengungkapkan. Banyak yang tidak mengungkapkan. Terus karena dia juga nggak komunikasi banyak ke kamu, jadi dia banyak pendam sendiri. Harusnya nanya dong gitu, misalnya kamu sama dia tuh ngapain ini? Kalau kamu kan, jadi kan kamu bisa bilang aku sama dia nggak ada apa-apa nih gitu. Di hatiku cuma ada kamu, cie kan? Siapa tahu ya kan? Ya emosi yang dia simpan seperti itu. Terus ada cinta, ada benci juga. Bencinya itu karena apa ya? Karena mungkin ada yang kayak ngerasa kayak kesal ya, kenapa punya rasa suka sama kamu, jadi dia berusaha memendam. Mungkin kalau dia nggak mengungkapkan ke kamu, kalau dia berusaha memendam, tapi itu akan semakin kuat gitu ya. Kayak nafsunya semakin kuat, rasa sukanya semakin kuat, rasa cintanya semakin kuat. Jadi emosinya itu kayak, makanya ini caution ya, orang yang memendam perasaannya secara dalam, terus kemudian ketika ketika ditowel itu bisa meledak gitu. Itu yang tipe yang seperti ini. Jadi mungkin di depan Anda atau Anda mungkin nggak tahu yang dia rasakan gitu ya. Tapi dia defeat di sini. Dia mengalahkan perasaannya dia untuk menunjukkan ke kamu rasa sukanya, karena dia kelihatannya tenang gitu ya. Tapi sekali ditowel ya. Jadi kayak misalnya kamu tunjukkan kamu manas-manasin dia, itu dia bisa meledak. Dan once itu meledak karena rasa suka, jadi dia bisa mengungkapkan atau dia bisa marah sama kamu juga tanpa sebab, karena sekali lagi saya nggak lihat dia akan mengungkapkan rasa sukanya, tapi dia hanya menunjukkan perasaan kesalnya. Karena sekali lagi bisa jadi tadi ada cinta, bisa jadi ada benci juga. Bencinya itu adalah perasaan dia yang mungkin ingin mengalahkan rasa cintanya tapi nggak bisa ya. Rasa cinta dan rasa nafsu yang bersatu di sini. Jadi ini mixed feeling ya. Kalau saya lihat di pile yang kedua ini, so jangan bingung, kalian bisa tarik mana yang resonate untuk kalian aja. And then fortune di sini. Dia selalu tutupi perasaan dia, dan entah kenapa di sini ada fortune atau ada keberuntungan juga yang menunjukkan kalau dia itu meskipun tutupi perasaan dia, it's fine gitu, segala sesuatu kan berjalan dengan baik-baik aja sih. Mungkin Anda juga nggak terlalu kayak mungkin kayak nggak kelihatan gitu ya rasa sukanya dia ini gitu. And then saya ada lihat movement into balance. Iya sih, memang dia itu lebih ke keseimbangan gitu ya. Dia lebih mengarah ke bagaimana caranya supaya dia batinnya seimbang gitu ya.
dengan pikiran dia yang sorry ya cowok atau cewek, tapi pikiran dia rada-rada kotor. Oh maaf, ups. Jadi rada-rada ke seksual, seks, maaf ini untuk yang dewasa aja. Tapi ada nafsu, ada seks di situ ya, ada pikiran ke situ itu, dan itu nggak apa-apa, itu sebenarnya disimpan di pikiran dia, tapi sekali lagi yang disimpan banget gitu loh ya, yang nggak kelihatan, dan dia berusaha membalance, menyeimbangkan itu gitu ya. Tapi semakin disimpan ya, semakin disimpan, ada divine timing loh. Kalau once itu meledak, malah kamu jadi yang kayak bingung loh, kok orangnya begini, padahal kan orang yang kamu kenal ini kelihatannya nggak pernah nunjukin perasaannya ke kamu gitu ya. Ada teaching, ada struggle. Mungkin dia berusaha, ini karena ini kartu tentang diri dia sendiri, jadi saya nggak lihat ada orang lain yang ikut di dalam emosi dia ini. Ini adalah emosi yang dia rasakan sendiri. Jadi dia selalu memberitahu diri dia sendiri, teaching, memberitahu dia sendiri, atau belajar dari buku atau apa, untuk bisa menahan, untuk bisa bertahan dengan perasaannya dia, bagaimana caranya supaya dia kelihatan tetap cool, dia kelihatan tetap image-nya bagus di depan kamu, atau image-nya tetap tenang, tetap dingin, tetap ya pokoknya jaim lah, jaga image gitu. Tapi mungkin tak terhindarkan ya, mungkin kamu sudah mulai membaca, kok dia gitu sih, kok dia aneh sih gitu. Mulai terbaca mungkin di kalian. Nah itu kalau sudah mulai terbaca, ya memang sebenarnya dia begitu, dia memang nyimpen aja, karena kan gak mau kelihatan. Ya namanya juga manusia kan. Ya kamu juga manusia sih, tapi maksudnya ya gitu. Jadi dia keep itu supaya ya tetap jaga image-nya masih kelihatan baik di depan kamu. But ya, well, yang penting kamu tahulah dia seperti ini gitu. Tapi sekali lagi kalau dia tidak tunjukkan ke kamu, ya tetap akan menjadi tanda tanya sih sebenarnya. Ya, pelajari dia lebih dalam lagi, oke? Itu untuk yang PAL 2, dan kita langsung masuk ke PAL 3. Thank you yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation ya. Mau lanjut ke PAL 3, monggo. PAL 3, Dreams Incubation. Oh, kalau ini sih papal yang emosinya dia itu seringkali adalah tentang kayak apa ya, imajinasi yang, nah emosinya ada hubungannya dengan imajinasi. Jadi dia sering punya imajinasi tentang kamu ya, yang malah menjadikan sesuatu yang tidak nyata itu kayak bener-bener kayak nyata tapi di pikirannya aja gitu. Minum bentar ya. Nah, oke, so karena ini bagian dari imajinasi, maka sebenarnya emosinya dia itu sangat, apa ya, kalau Zi bilang sampai terbawa mimpi itu dia pikirin Anda, tapi kayak sebentar saya tarik Anda dulu karena di sini ada fickle, ada gamble. Oke. Incubation. Dia punya imajinasi tentang kamu, dan imajinasi ini seringkali kayak imajinasi hal-hal yang berbau fiktif tentang kamu ya. Jadi kayak ini bukan kamu tapi imajinasinya tentang kamu, imajinasi hal baik. Jadi dia ada rasa suka sama kamu, kepikiran rasa suka sampai terbawa sampai mimpi begitu ya. Tapi emosinya dia ini kayak apa ya, terpecah-pecah gitu loh ya. Ada saat dimana dia kepo tentang kamu, ada saat dimana dia suka sama kamu. Kalau benci enggak, sebenarnya ini lebih ke rasa suka
ya, tapi yang kayak dia tidak jelas dengan feeling dia sendiri, ini kayak masih terpecah-pecah gitu loh ya. Dia ada sukanya, ada bingungnya, ada kayak keponya, ada kayak perasaan sedihnya juga gitu ya. Sedih nggak tahu, mungkin kamu nggak terlalu menerima dia, atau mungkin dia nggak merasa cocok atau pantas untuk kamu gitu. Jadi kayak mixed feeling di sini. Dan mixed feeling ini cukup sebenarnya nggak menyiksa ya, tapi lebih ke kayak membuat dia bingung gitu ya. Makanya mesti ada pendulum decision. Jadi bisa jadi dia nanya sama si A, si B, mungkin pembaca tarot, atau mungkin orang-orang yang bisa membantu dia untuk memutuskan dia itu perlunya melakukan apa atas emosinya dia, karena dia sendiri nggak tahu, tapi dia sering kepikiran kamu. And then pindah ke sini ya. And then saya ada Ace of Cups. Ace of Cups, oke. Ace of Cups sama ada Works. So far, meskipun dia masih nggak jelas dengan feelingnya dia, tapi dia kayak punya keinginan untuk mendapatkan kamu. Gitu. Jadi dia kayak punya motivasi ya. Jadi emosi dia yang kayak, oh, gue harus dapetin orang ini nih, gitu. Ya kayak, makanya di sini ada Princess of This yang kayak memegang di sini. Contohnya apa? Perumpamaannya adalah dirimu adalah this ini, ya. Tapi ini energi bisa reverse, bisa kebalik-balik. Jadi kayak dia ingin dapatkan kamu, dan dia bekerja untuk itu. Tapi sebenarnya perasaan dia sendiri masih kayak sedih, senang, bingung, cinta gitu. Itu sebenarnya masih bercampur. Tapi yang pasti dia tahu bahwa dia suka sama kamu, gitu. Empower di sini, ya. Karena dia ada rasa suka, ingin mendapatkan kamu, dia punya power atau kekuatan gitu. Power sama happiness di sini, kekuatan dia as dia punya source atau sumber yang kuat lah untuk bisa mendekat denganmu gitu ya. Karena dia merasa happy. Sebenarnya di tengah kebingungan dia, tapi seringkali dia merasakan dia happy kalau lihat kamu gitu ya. Tapi nanti kalau sudah saat bikin dia sendiri, dalam perenungan dia mulai kayak bertanya-tanya, kok ada perasaan sedih ya, kok ada perasaan ini, kayak mix feeling, tapi dia masih belum mengerti. Toh ini juga banyak energi yang ditarik. Jadi mungkin aja each of you atau masing-masing dari kalian itu pasti punya kayak kejadian berbeda-beda ya, event yang berbeda-beda antara dirimu dengan dirinya. Dan di situ mungkin ada yang mungkin ada keanehan, ada keawkwardan di antara kalian, atau mungkin ada juga yang kayak hubungan yang mungkin dirimu udah punya pasangan atau diri dia udah punya pasangan, ya gitu. Itu seperti itu. Emosi dia tuh kayak dia yakin kalau Hierophant ya, dia yakin dengan apa yang dia tahu soal perasaan dia ini suka sama kamu. Tapi kalau perasaan lain yang bercampur aduk itu memang kayak latar belakang emosi dia gitu loh. Tapi kalau kayak visi dan misi ya, dia tahu untuk dapatkan kamu gitu. Jadi kayak itu dia ngerasa dia punya source-nya sih, as of this nih. Dia ngerasa kayak dia bisa dapetin kamu. Malah dia sering banget merasa kalau dia udah dapatkan kamu. Entah itu kalian jauh atau deket, atau sudah bicara ataupun belum terlalu intens bicara, tapi kayak dia ngerasa, dia punya feeling dia bisa dapatkan kamu. Dan Prince of Cups di sini energinya maskulin. Jadi either dia cewek atau cowok, dia berani ya, dia ngerasa dia pede dan dia ngerasa dia berani. Emosi dia itu bergejolak banget untuk bisa dapetin kamu, dan karena antusiasme dia itu dia ngerasa kayak dia berani, dia yakin pasti bisa dapetin kamu, atau perasaan seperti kayak sudah mendapatkan kamu. Although meskipun
futility di sini meskipun prudence ya. Meskipun dia itu kayak apa ya, diserang oleh kayak faktor-faktor lain ya, yang mungkin bisa membuat dia kayak jauh dari kamu atau mungkin sulit dapatkan kamu gitu ya. Tapi dia kayak punya keyakinan lah di situ gitu. And it's good to have faith ya, bagus untuk punya keberanian, karena kalau tidak punya keberanian berarti kan dia tidak bisa dapatkan kamu gitu ya. Tapi di sisi lain juga sebenarnya futility ini juga kayak, aku yakin meskipun aku terancam dan meskipun orang-orang di sekitarku mungkin merendahkanku, aku tidak bisa dapatkan kamu, ataupun meskipun orang-orang mungkin bilang aku tidak cocok bersanding denganmu, tapi dia kayak punya keyakinan sendiri aja. Jadi kondisinya yang digambarkan seperti itu. Emosinya dia bergejolak di situ. And then ada grounding. Grounding sama ada forgiveness. Whatever it is ya, dia juga sering banget memaafkan hati dia sendiri, perasaan. Karena ini kita bergaul dengan emosinya dia, nggak ada hubungannya dengan percakapan kamu dengan dia. Ini adalah emosi dia sendiri. Grounding sama forgiveness ini kayak dia sering banget berkutit dengan perasaan dia yang kayak, nggak apa-apa, aku begini, aku punya perasaan yang kayak maju mundur belum jelas arahnya kemana tuh, nggak apa-apa, no problem at all. Dia selalu merasa seperti itu. Well, kenapa? Karena kalaupun dia tidak bisa dapatkan kamu, ya sudah, dia akan let go gitu. Karena sebenarnya kan perasaan dia itu bukan pilihan. Sebenarnya 5 emosinya adalah emosi yang dia rasakan tentang kamu. Contohnya aja 5 gitu ya. Sedih, senang, cemburu, cinta, dan bahagia gitu ya. Senang gitu, karena dia ada perasaan excited atau senang juga ketemu sama kamu. Nah, dari kelima ini sebenarnya yang dia ambil kan satu. Yang dia ambil adalah satu rasa cinta itu. Rasa cinta itu sama kamu gitu. Jadi dia mau dapatkan kamu. Sebenarnya yang dia fokuskan di sini, yang dia yakinkan di sini. Tapi dia tuh juga yang kayak, kalau dia nggak bisa dapetin kamu, ya udah gitu ya, tapi usaha dia. Seperti itu. Burden, karena dia sebenarnya ya iya sih, dia tuh selalu ngerasa kayak dia it's hard to get you ya, susah untuk mendapatkan kamu, atau mungkin dia terpenjara dengan perasaan dia sendiri kali ya. Jadi pokoknya saya lihat ada kayak sesuatu yang menghalangi dia gitu, menghalangi dia untuk bisa mendekati kamu, dan emosi itu jadi yang kayak, pokoknya dia jadi kayak nggak free lah, nggak bebas gitu ya. Nah di sini ada psychic development. Oh ya, dia mungkin berusaha untuk mempelajari kamu kali ya. Jadi kayak dia coba untuk lebih sensitif, coba untuk lebih ya itu tadi mungkin ada mungkin belajar tarot, ada yang mungkin belajar spiritualitasnya biar lebih tinggi lagi. Itu ada juga yang mungkin tanya ke pembaca tarot, ada juga yang mungkin melatih intuisinya sendiri aja supaya kayak lebih bisa tahu kamu tuh seperti apa, supaya bisa dapetin kamu. Tapi ini juga cenderungnya ya bisa jadi dia tuh nggak betul-betul suka sama kamu, tapi dia itu hanya ego aja ingin dapetin kamu gitu. Tapi sekali lagi loh ya, kalau nggak dapetin kamu nggak apa-apa. Tapi karena dia ada usaha untuk deketin atau dapetin kamu, yang namanya orang usaha kan pasti kalau bisa sukses atau berhasil gitu. Nah, kamu sekali lagi dipertimbangkannya adalah kalau kamu, anda semua di sini nggak begitu ada feeling kuat sama dia, mungkin sama orang yang anda pikirkan ini, mungkin lebih baik backup atau mundur ya. Karena kalau
atau kayak jangan memberi sinyal gitu loh. Karena si orang ini jadi punya, ya jadi ngabisin waktu lah untuk usaha deketin kamu, untuk usaha dapetin kamu. Ngapain kan, ya dia buang-buang tenaga, terus padahal kamu juga nggak begitu mau, bukan nggak begitu mau, mungkin nggak mau sama dia juga gitu loh. Ya jadi hati-hati ya dengan perasaan orang, karena ini perasaan manusia juga ya, sama-sama saling menghargai aja. Kalau suka ya monggo, boleh digas. Kalau nggak suka mungkin dipikirkan lagi supaya nggak usah kasih sinyal gitu. Ya, itu menurut Zio ya, kembali lagi ke kalian masing-masing. Oke, thank you. Itu PAL 3, PAL 2, PAL 1 semuanya sudah dibacakan untuk emosi orang yang Anda pikirkan. Ya, semoga ini bisa membantu dan semoga kita selalu ketemu lagi di video-video Z yang lain. Dan juga untuk kalian yang mau follow TikTok Z, ada TikTok Z Molek Affirmation ya. Z pamit dulu, follow Instagram Z juga @molekaffirmation. Semoga kalian semua berbahagia selalu, semoga kalian semua selalu dalam lindungan alam semesta, sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya lancar selalu. Bye bye.